Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Yang saya muliakan para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, Masya Allah hadir Bapak Ketua Takmir, Bapak Haji Imam Suhadi, Ustadz Muhammad Nur Ali, Ustadz Mukarram Uzair, Ustadz Ali Zamraji, dan seluruh para alim ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih kula njenengan niki masih diizinkan kalih Gusti Allah untuk menghadiri istighosah rutin di Masjid Al-Falah niki di malam yang istimewa para rawuh, di bulan yang sangat dimuliakan oleh Gusti Allah yang dikenal dengan bulan haram. Allah Subhanahu wa taala niku berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, Gusti Allah niku hadirin hadirat dalam 12 bulan memilih ada 4 bulan itu memiliki keistimewaan yang lebih daripada bulan yang lain. Sampai-sampai itu niku disebut bulan haram. Ini makanan haram, minuman haram kita kan ngerti nggih, oh nggih haram. Haram dikonsumsi. Dan niki bulan haram pripun? Lah mosok haram dikonsumsi mboten. Nah niki Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa makna daripada bulan haram, nah termasuk Rajab niki bulan haram. Yang dimaksud dengan bulan haram anna thawab fihi a'zam, bahwasanya amalan kebaikan jika kita amalkan pada bulan Rajab niki Allah berikan pahala yang lebih dahsyat daripada ketika kita melakukan pada bulan yang lain. Wal ma'siyah fihi a'dhamu iqaban. Tetapi sebaliknya para rawuh, sebagaimana amalan kebaikan niku oleh Gusti Allah pada bulan yang dimuliakan niki Allah lipat gandakan pahalanya, maka begitu pula sebaliknya karena bulan Rajab niki bulan yang sangat Allah hormatkan, maka maksiat pada bulan Rajab dosanya pun digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, Masya Allah, bulan Rajab niki sampai-sampai disebut atau diberi gelar dengan Syahrullahil Asab, yakni tusabbu fihi rahmah ala taibin. Bulan Rajab niki disebut dengan bulan yang mana Allah menuangkan rahmatnya. Gusti Allah niku menuangkan maghfirahnya kepada mereka yang mau memohon maaf, kepada mereka yang mau mengadah kasih sayang dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia niki pasti berbuat salah, hadirin hadirat kan nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam niku menyatakan kullu bani adam khata wa khairul khata at-tawwabun. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku menyatakan semua manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Namun dilanjutkan kali Kanjeng Nabi, sebaik-baik mereka yang pernah berbuat salah adalah mereka yang mau untuk beristighfar
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika seseorang niku kok merasa gelisah, ketika kok berbuat dosa, berbuat yang keliru niku, kok terasa sumpek, terasa tidak nyaman dalam hati. Lho niku nikmat para rawuh. Ketika dia merasa kok merasa hina, merasa susah, merasa sumpek karena perbuatan maksiat yang ia tergelincir di dalamnya, itu nikmat dari Allah. Karena pada akhirnya dia masih bisa merasakan hinanya perbuatan dosa. Yang mana perasaan hina tersebut akan menarik dia untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin hadirat, ketika seseorang niku saking seringnya berbuat salah, sampai-sampai berbuat dosa niku sudah tidak lagi memiliki efek. Misalnya nih, ada seorang itu mboten sholat, biasanya nggih biasa sholat 5 waktu rutin, kok subhanallah ketinggalan satu sholat, pasti sumpek nih, pasti hati niku terasa gelisah. Ya Allah, saya mohon maaf ya Allah, kok kelewatan ini saya sholat, merasa hina, merasa mengecewakan Gusti Allah. Tapi ketika dia tinggalkan lagi sholat, niku sumpeknya sudah berbeda dengan yang pertama. Ditinggalkan lagi, ditinggalkan lagi. Lu lama-lama meninggalkan sholat itu bukan lagi menjadi hal yang berat bagi diri. Sehingga mari monggo nggih, kita maksimalkan bulan yang sangat amat mulia ini, bulan yang Gusti Allah niku para rawuh membuka pintu maaf selebar mungkin. Nabi SAW niku menyatakan, saya itu demi Allah la astaghfirullah fi kulli yawm 70 marrah. Saya itu setiap hari, dawuh Kanjeng Nabi, setiap hari istighfar kepada Gusti Allah tidak kurang daripada 70. Tapi niki boten berarti Kanjeng Nabi berbuat salah, boten. Dijelaskan oleh ulama, Kanjeng Nabi niku para rawuh setiap saatnya itu maqam beliau, kedudukan beliau niku semakin naik, semakin naik, semakin naik. Semakin naik kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semakin beliau mengenal kepada Gusti Allah, keagungan hadratullah, maka beliau selalu merasa kurang. Boten kurang, tapi beliau merasa kurang dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terus beristighfar. Al-Imam Wahab bin Munabbih niku memberikan kepada kita amalan khusus spesial teng bulan Rajab. Beliau niku mengatakan, barang siapa yang pada bulan Rajab niki pada pagi dan sore hari, pagi dan sore hari membaca 70 kali bacaan Rabbi ghfirli warhamni watub alayya. Singkat nggih, Rabbi ghfirli warhamni, paling 3-5 menit para rawuh, 70 kali, hanya 70 kali saja. Rabbi ghfirli warhamni watub alayya, Rabbi ghfirli warhamni watub alayya, 70 kali di bulan Rajab pagi dan sore. Fadilahnya kata beliau, insya Allah dengan izin daripada Allah kulitnya tidak akan tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan ini amalan eman-eman. Jika kok kula njenengan alhamdulillah masih ditakdir kali Gusti Allah untuk masih mendapati lagi bulan Rajab, namun berlalu bulan Rajab tanpa kita amalkan, eman-eman nggih, eman-eman. Sampai-sampai Al-Imam Zunnun Al-Misri niku beliau mengatakan bagaimana beliau niku menggambarkan bulan Rajab niki adalah bulan kula njenengan
mempersiapkan masuknya bulan Ramadan. Ramadan ini kan dahsyat, ya, dahsyat luar biasa. Beliau niku mengatakan, Rajab syahruz zara wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Beliau niku mengatakan, Rajab niku bulan untuk kita bercocok tanam. Maksudnya apa? Untuk kita mempersiapkan dengan amalan-amalan yang baik, melebih daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Wa Sya'ban, setelah Rajab niki. Niki kan pun tanggal 21, hanya tinggal beberapa hari lagi. Sya'ban niki syahrus saqi, bulan kita mengairi tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Wa Ramadan syahrul hasad, dan Ramadan adalah bulan kita panen raya akan apa yang kita tanam pada bulan Rajab dan kita airi pada bulan Sya'ban. Jadi ketika seorang niku mempersiapkan amalan dari bulan Rajab, Gusti Allah akan menuangkan banyak daripada anugerah yang begitu luas pada bulan Ramadan. Lah, kula jenengan niki sekarang waktunya untuk membersihkan wadah tadi itu. Misalnya ini, ada seseorang niku punya madu. Nah, dia ini mau membagi madu kepada orang-orang. Maka tentu tidak semua orang dikasih, hadirin hadirat. Dicek terlebih dulu. Kalau memang gelasnya itu bersih, nggih dituang. Tapi kalau ternyata gelasnya kotor, dituang napa mboten? Ndak bakal. Eman-eman lak rusak madunya, nggih, ndak bisa dinikmati. Nah, kita pun demikian. Sesaat lagi kita akan Sya'ban, cepet saniki waktu nggih. Moro-moro Sya'ban, Ramadan. Lah, supaya Ramadan kita itu semakin tahun semakin berkualitas, semakin baik, semakin bernilai, semakin mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, maka kula jenengan persiapkan dari bulan Sya'ban, bulan Rajab, maksimalkan Sya'ban sehingga kelak ketika sampai pada bulan Ramadan, mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, kita siap menggapai anugerah-anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena ini 10 terakhir daripada bulan Rajab dan waktunya singkat, saya ingin membahas sedikit saja daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah hadirin hadirat, di antara sebab Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ini cukup unik niki. Disebutkan teng kitab Nurul Dzalam. Sebab Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diangkat oleh Gusti Allah ke atas langit. Itu ternyata diawali oleh diskusi antara bumi dan langit. Bumi niku mengatakan kepada langit, ana khairun minki. Ya langit, wahai langit, saya itu lebih bagus dari kamu, lebih mulia dari kamu. Karena pada diri saya itu ada laut, ada sungai, ada gunung, banyak pemandangan-pemandangan yang indah. Wah, langit pun gak kalah. Langit mengatakan, loh, ana khairun minki. Loh, gak bisa bumi, saya lebih baik. Karena via asyams wal qamar, dalam diri saya ini wahai bumi, di langit itu ada matahari, ada bulan, wal kawakib, ada bintang, ada al-arsh.
Akhirnya dibantah lagi oleh bumi. Oh enggak bisa, saya lebih baik. Kenapa? Karena pada diri saya itu terdapat Ka'bah yang mana selalu didatangi dan dikelilingi tawaf oleh para nabi, para aulia, para wali, para orang-orang soleh dan seluruh kaum muslimin muslimat. Langit belum kalah, hadirin hadirat. Langit sekali lagi tetap menjawab, oke, kalau kamu punya Ka'bah, saya punya yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur. Datang langit niku wonten hadirin hadirat yang dinamakan dengan Baitul Ma'mur. Lah Baitul Ma'mur itu pun didatangi, dikelilingi oleh ruh para nabi, arwah para aulia, arwah daripada orang-orang soleh. Dua sama, nggih, nek skor niki dua sama. Sampai kok pada akhirnya bumi menjawab dengan jawaban yang tidak bisa dibantah oleh langit. Bumi niku mengatakan, ketahuilah wahai langit bahwa pemimpin para nabi dan para rasul wa habibu rabbil alamin dan makhluk kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala wa tanafiyya tinggal di atas saya dan menyebarkan menjalankan syariatnya pun di atas saya, yakni di atas bumi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Wah, ketika bumi niku menyampaikan seperti itu, langit nggak bisa jawab. Wong langit memang belum pernah disinggahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya langit itu mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, Anta mujibul mutarra idza da'at. Ya Allah, ya Gusti, Engkau itu Tuhan yang selalu menjawab, mengabulkan doa daripada makhluk yang dalam keadaan terdesak. Maka saya mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau memuliakan bumi dengan adanya Nabi besar Muhammad SAW, maka angkatlah Nabi Muhammad ke atas langit supaya saya dapat kemuliaannya. Maka Gusti Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kamu pergi ke surga, kamu ambil satu daripada buruk. Akhirnya malaikat Jibril pun datang ke surga, dibuka para rawuh, ternyata buruk niku banyak sekali. Buruk itu bukan satu hewan saja. Disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam niku terdapat 40.000 buruk. Dan di dahi mereka itu semua sudah tertuliskan nama Muhammad. Seolah mereka niku saling berebut. Saya pilih saya. Kayak pemilu saniki nggih, pilih saya. Nah niku buruk pun tertuliskan nama Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril ngecek, wah mana ini yang mau dipilih di antara buruk. Sampai malaikat Jibril niku ternyata mendengar suara tangisan. Dicari oleh malaikat Jibril, ternyata di pojok para rawuh ada buruk itu pun nangis sampai guguk-guguk, sampai wis kurus. Ternyata waktu dilihat yang tanya itu malaikat Jibril. Akhirnya dia membocorkan, wahai Jibril, ketahuilah semenjak puluhan ribu tahun saya itu mengenal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang hadirin hadirat, namanya Nabi itu sudah dikenal bahkan sebelum Nabi diciptakan. Tiang-tiang arsy niku tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Puluhan ribu tahun saya telah mengenal nama Muhammad. Dan semenjak saya mengenal nama tersebut, saya tidak lagi nafsu makan, nafsu minum. Wah taraktu binaril isyq. Dan saya terbakar dengan api kerinduan kepada pemilik nama Muhammad tersebut. Akhirnya malaikat Jibril pun mengajak buruk tersebut untuk datang kepada Rasulullah SAW. Niku teng kitab sampai dikatakan buruk niku sebelum dinai oleh Nabi sampai gemeter nih, saking groginya mau ditunggangi oleh Nabi SAW. Ada riwayat yang mengatakan boten gemetar tapi seperti joget, saking senangnya mau dinai oleh Nabi SAW. Niki para rawuh kemuliaan yang tidak didapatkan oleh siapapun. Nabi Musa niku karena beliau sebagai kalimullah berdialog dengan Allah, rindu ingin bertemu dengan Allah, sampai mengatakan Robbi arini anzur ilaik, ya Allah Gusti perlihatkan zatmu kepadaku sehingga aku bisa memandang. Nabi Musa niku ingin berjumpa dengan Allah. Namun apa jawab Allah? Lantaroni, kamu tidak akan dapat memandangku wahai Musa. Sampai singkat cerita disuruh untuk walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah gunung itu, Allah bertajalli di situ. Kalau kamu mampu melihatnya, kamu bisa melihat saya. Gunung tambah meledak, Nabi Musa pingsan. Tapi Nabi Muhammad SAW tanpa meminta kepada Gusti Allah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku sampai tanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbak? Ya Jibril, apakah kamu pernah memandang Allah? Dijawab oleh malaikat Jibril, baini wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Ya Rasulullah, ketahuilah antara saya dengan Gusti Allah itu terhalang 70 hijab dari cahaya. Kalau saya mendekat dari hijab yang paling bawah saja, lah taraktu, saya akan terbakar. Loh, malaikat Jibril nih, kepalanya para malaikat. Nabi Muhammad SAW, jangankan beliau para rawuh, sandalnya kanjeng Nabi SAW ikut mi'raj bersama beliau SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Banyak sekali hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj. Setidaknya 2 poin singkat yang ingin kita bahas sedikit. Yang pertama para rawuh, jika kita lihat dalam hadis Isra Mi'raj, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku diperintah oleh Gusti Allah untuk sholat di beberapa tempat. Di antaranya di Madinah, mengisyaratkan beliau akan hijrah kelak ke Madinah. Kemudian sholat di Gunung Turi Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Sholat di Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat dilahirkannya Nabi Isa. Dan banyak daripada tempat lagi. Ini menunjukkan kepada kula njenengan bagaimana keberkahan itu ada. Bagaimana kita itu dianjurkan untuk mengambil barokah daripada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberkahan itu ada para rawuh. Nabi SAW itu sampai direbut segalanya. Nabi itu wudhu bekasnya jadi rebutan. Nabi cukur bekasnya jadi rebutan. Bonek kula njenengan nggih jadi sampah rambutnya. Ya kanjeng Nabi niku satu helai saja nggak sampai ke tanah, kecuali sudah diambil oleh para sahabat. Pernah Ummu Salamah niku waktu kanjeng Nabi tidur, beliau pakai kapas, keringatnya Nabi niku diambil. Jadi diusap, diambil keringatnya Nabi pelan-pelan. Lah kok kanjeng Nabi niku kebangun, tanglet kali Ummu Salamah, apa yang kamu kerjakan Ummu Salamah? Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kami ambil ini bagian daripada keringatmu untuk barokah anak-anak kami. Apa kata Nabi SAW? Asabti, betul sudah yang kamu perbuat itu.
Bahkan lebih ekstrim lagi nih, Masya Allah. Ketika Nabi SAW niku perang Uhud, dan niku kan Nabi kena luka, diobati oleh sahabat hadirin hadirat. Lah untuk menghentikan darah yang keluar, niku ada seorang sahabat yang sampai nyedot darahnya Nabi. Darahnya Kanjeng Nabi niku disedot supaya menghentikan pendarahan. Apakah kemudian disalahkan oleh Nabi, dimarahi oleh Nabi? Mboten. Justru Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, khalata dami bidamih, darahku telah tercampur dengan darahnya, lam tamas hunar, dia tidak akan bisa tersentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kedua, dan ini poin inti, bagaimana Nabi SAW niku ketika pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj membawa oleh-oleh yang sangat dahsyat untuk kita, yaitu pelaksanaan sholat lima waktu. Nah ini penting sekali hadirin hadirin. Berapa banyak orang yang sekarang itu mboten sholat, tidak melaksanakan sholat niku seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Sholat itu bukan nunggu waktu kosong, tapi seharusnya kita itu mengosongkan waktu untuk sholat. Seorang itu ketika sholatnya rapi, para rawuh, hidupnya bakal rapi, bakal nikmat, bakal senang dunia akhirat. Namun ketika sholat sudah kocar-kacir, na'udzubillah min dzalik, maka hidupnya pun akan kocar-kacir. As-sholatu imaduddin, tiang agama. Kita itu kalau membangun bangunan harus pakai tiang, kan nggih? Kita ada bangunan, ada tiang, tidak ada tembok, tidak ada pintu, akan tegak napa mboten? Masih bisa tegak, yang penting ada tiang. Tapi kalau tidak ada tiang akan roboh. Makanya pertama yang ditanya oleh mayit itu ketika sudah dikuburkan, pertama amal yang ditanya oleh Munkar Nakir adalah tentang amalan sholat. Kalau amalan sholatnya itu baik, Masya Allah, sholatnya baik, apalagi jamaah, apalagi di masjid, maka amalan yang lain itu insya Allah bakal gampang dikabulkan oleh Gusti Allah. Tapi ketika sholat pun kocar-kacir, sekalipun sedekahnya banyak, umroh setiap bulan misalnya, kemudian ngajinya banyak dan lain sebagainya, sholatnya kocar-kacir, bakal diazab oleh Allah waliyadzubillah min dzalik. Makanya kita itu sampai diperintah oleh Kanjeng Nabi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhu bi asyrin. Perintahlah, ajaklah anak kalian itu untuk melaksanakan sholat ketika mereka usia 7 tahun. Makanya kita senang, Masya Allah, di Masjid Al-Falah ini banyak yang ngajak anak-anak kecil untuk sholat, untuk ngaji, untuk istighosah. Meskipun mungkin mereka bermain-main, namanya anak kecil. Tapi setidaknya hadirin hadirat, mereka terbiasa. Mereka tidak merasa asing untuk masuk ke dalam masjid. Ngapunten, berapa banyak sekarang ini anak-anak muda masuk masjid niku seminggu sekali pas Jumatan. Selain itu tuh seolah-olah menjadi hal yang asing, seolah-olah sungkan gitu kalau masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Nah kalau sudah dibiasakan, seperti Kanjeng Nabi, ajak ketika usia 7 tahun, bahkan kalau perlu kurang daripada 7 tahun. Nah kalau sudah 10 tahun gak sholat, kita diperintah untuk memukul, tapi dengan pukulan yang sewajarnya dan tidak melukai. Nah, karena para rawuh, kalau sudah anak itu sudah balik dan ternyata tidak sholat, maka kita yang akan tanggung jawab kelak
di akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah Ta'ala menyatakan selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya keluarga itu kalau sholatnya baik, keluarganya harmonis. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang baik di dalam pelaksanaan sholat, hamba-hamba yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab yang mulia ini, serta memaafkan kesalahan kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan semua keluarga kita, sahabat kita dan seluruh muslimin muslimat, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amal disampaikan pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan Karim. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin. Ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi baqiyati Sya'ban wa fi baqiyati Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadril dunya kulla mahalil khalaq kamilu bina ila ma'asiyatik aw yushghilna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah min al khalisah. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wa anhum alayhi waffiqna lil khairi wa a'inna alayhi. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa azaka subhanallahu wa ni'mal wakil. Bila rahibana Abu Bakar bin Abdullah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.